Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Nurriani dengan NIM H1916042 dari kelas TRPLA semester 4. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD, mulai dari pengertian, siapa penemu simbol DFD atau biasa disebut dengan data flow diagram, dan simbol-simbol yang terdapat di dalam data flow diagram. Pengertian DFD. Data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. DFD mengacu pada sebuah teori grafik yang awalnya hanya dipakai dalam sebuah penelitian untuk pembuatan model sebuah alur kerja dari organisasi. Penggunaan simbol DFD ini dipopulerkan oleh DeMarco dan Jordan pada tahun 1978 dan dipopulerkan lagi oleh Gane dan Sarson pada tahun 1979. Mereka mempopulerkannya dengan menggunakan pendekatan metode analisis sistem terstruktur. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD. Yang pertama adalah external entity. External entity adalah pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Simbol ini akan memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Lambang external entity yaitu kotak atau persegi panjang. Yang kedua ada simbol proses. Simbol proses yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin, komputer, maupun orang dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Simbol proses yaitu berbentuk lingkaran atau berbentuk persegi panjang yang memiliki garis tegak lurus di bagian dalamnya. Yang ketiga adalah simbol data store. Simbol ini umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya, seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dan komputerisasi. Data store juga sering diberikan nama yang sesuai dengan nama file penyimpanannya. Contohnya, yaitu seperti dosen, mahasiswa, matkul, dan lain sebagainya. Simbol data store berbentuk dua garis sejajar. Yang keempat adalah simbol data flow. Simbol ini juga sering disebut dengan arus data, yang mana sering disimbolkan dengan tanda panah. Arus data tersebut juga mengalir di antara suatu proses, data store, dan juga terminator. Kegunaan arus data juga untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. Simbol data flow yaitu berbentuk tanda panah yang saling berlawanan. Dan yang terakhir yaitu simbol input atau output. Simbol ini juga merupakan representasi dari input dan output yang terdapat pada data flow diagram. Simbol input atau output ini yaitu berbentuk jajar genjang. Pada dasarnya, ada 3 fungsi utama dari data flow diagram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penggambaran sistem. Fungsi pertama dari DFD adalah sebagai penggambaran sistem. DFD dapat kita gunakan untuk menggambar sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Dalam jaringan tersebut, ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur data. Dengan begitu, kita bisa memahami setiap alur yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat kita gunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Kita bisa menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dengan cara seperti itu, kita bisa melihat beberapa bagian penting untuk acuan kita merancang sebuah model. Yang ketiga yaitu penyampaian rancangan sistem. Fungsi ini yaitu untuk menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kita bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya kepada programmer, pembuat sistem, klien, dan siapapun yang perlu mengetahuinya. Dengan cara seperti ini, mereka pun akan lebih mudah memahami rancangan yang kita buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lydia Nurriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.